Halo sobat YouTube ya. Jumpa lagi ya. Untuk di kesempatan kali ini saya mau berbagi aja ini buat teman-teman. Kita atau saya mau membahas tentang untuk pengecekan atau pengecekan tegangan untuk motor tender 125 ya. Ini posisi normal ya buat teman-teman. Mungkin teman-teman bingung atau kalau mengalami trouble pada untuk Suzuki Tender 125 ya, ini polosan hitam ini. Nah, kalau sudah 125 kayak gini ya, ini motor ini masih ori semua untuk pengapian. Makanya untuk kali ini mau berbagi ya cara pengetesan untuk sepul juga tegangan ini berapa ya normalnya itu ya, biar nanti teman-teman kalau mengalami kasus pengapian pada tender 125 bisa nanti disamakan ya. Ini untuk posisinya normal ya. Untuk sepul masih ori, terus kiprok juga masih ori. Untuk aki ini mungkin sudah gantian mungkin ya, sudah lama ini ya. Tapi untuk kesempatan kali ini untuk kiproknya yang berupa kabel kayak gini ya, ini ya, ini soketnya ini ya, kabel 3 pasnya ya, ini yang ini kuning ini ya. Ini untuk enggak kelihatan ini ya, pakai kabel ya, bukan yang soketnya langsung ke kiprok ya. Ini yang pakai kabel. Biasanya ada yang beda, ada yang kiprok langsung soket gitu ada. Ini melalui kabel ya, ini kabelnya. Ini ya. Untuk nanti kita cek ya, cek untuk tegangan ini 3 pasnya atau tegangan sepulnya itu berapa. Kalau tertancap di kiprok juga tidak tertancap di kiprok ya. Untuk kalau saya kalau pengecekan seperti ini untuk mesinnya harus nyala ya. Itu kalau saya. Kalau DC itu walaupun ini sepulnya dilepas tetap bunyi ya. Kalau akinya ini ada tegangan ya, itu ya. Tuh, kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama kita cek bagian sepul dulu atau sepul 3 pasnya dulu atau 1 pas ya. Ini kabelnya 3 ya. Ini warnanya sama ini. Untuk teman-teman nanti kalau mengalami kendala itu, ini yang tak bahas ini untuk barangnya ori ya. Dari segi kiprok juga sepul itu ori ya. Kalau nanti KW itu bisa disamakan ya, sama enggak saya juga kurang tahu ya. Kalau sepulnya KW terus kiproknya ori itu nanti juga mungkin beda ya. Ini yang saya bahas atau saya bagikan ini untuk sepul ori terus kiproknya ori ya. Kita langsung saja ke pembahasannya. Kita cek dulu dari sepul ya. Kita nanti cek lampu, terus cek pakai apo ya. Apo saya pakai analog untuk pengecekan ini, tegangan ini ya. Kalau nanti aki kita pakai yang digital ya, biar angkanya kelihatan. Kita langsung saja ke pembahasannya, tapi jangan lupa di support ya untuk channel ini biar nanti tambah berkembang. Biar saya bisa membagikan sedikit informasi tentang otomotif sepeda motor ya, sebisa saya itu ya. Kita langsung saja, kita cabut dulu ya. Ini kabel sepulnya ini atau soket sepulnya ke kiprok kita cabut dulu. Ini sudah tersambung. Yang ini dari sepul ya, warnanya kuning mayoritas untuk sepul tender ya. Ini warnanya kuning.
Ini yang ke kiprok ya, warnanya hitam. Soketannya seperti ini ya. Seperti ini soketannya. Kita langsung saja kita nyalakan untuk mesin, terus kita tes ya pakai APO. Ini keluarnya berapa ya untuk di RPM rendah ya, ini nanti pengetesan ini. Gak usah RPM tinggi, RPM rendah aja sekitar 1200 sampai 1500-an ya. Kita nyalakan dulu. Ini posisi udah nyala ya untuk mesin. Mungkin teman-teman kedengaran. Kita pakai ini untuk APO analog ya. Kita pakai skala ini ya, 50 volt AC ya. Soalnya ini dari sepul, belum searah. Makanya untuk APO bagi yang pemula kita arahkan ke AC ya, atau berwarna merah ini panahnya 50 ya. Kita colokkan ya. Posisi mesin nyala ya. Kita langsung ya, untuk perhatikan untuk jarumnya ya, nanti menunjukkan angka berapa. Untuk langsung dari sepul ya, ini bolak-balik sama, kita ukur satu aja ini. Nah itu angkanya 21 ya, kurang lebihnya. Ini walaupun dibolak-balik sama aja, kita balik ya biar teman-teman paham. Ini kita balik yang hitam atas. Nah sama ya, ini di RPM 1200 sampai 1500 ya. Ini yang satu ini sama. Kalau untuk posisi sepul normal itu tiga-tiganya harus sama ya, diukur itu harus sama. Itu menandakan untuk sepulnya posisi normal ya, nggak ada kerusakan. Itu bolak-balik sama aja, atas bawah, hitam merah. Nih yang ini juga sama. Alhasil seperti itu ya. Untuk ini posisi untuk kiproknya nggak tertancap ya. Kita langsung tancapkan ini untuk kabel kiproknya. Nanti kita ukur lagi seberapa ya. Mungkin teman-teman sudah paham sampai di sini. Kita soketnya pasang dulu ke kiprok. Nah ini ya. Ini kabel soket kiproknya sudah tersambung. Tetap ya, untuk teman perhatikan untuk pandomnya atau jarumnya ini di angka berapa. Kita colok aja salah satu ya, soalnya ini tadi sama ya. Terserah, ini colok ya. Nah, di angka berapa ya? Kurang lebih 8 volt ya. Untuk lebih jelasnya kita arahkan ke sini ya, ke 10 volt ya. Biar teman-teman lebih jelas ini. Arahkan 10 volt. Nah, seperti ini ya, arahkan 10 volt ya. Jadi ini, nah tertera kurang lebih 8 volt ya. Untuk kiprok tertancap ya ini. Nah, itu untuk buat acuan buat teman-teman ya yang memperbaiki untuk tegangan tender 125. Untuk itu ya bisa diterapkan nanti, disamakan ini ya. Ini posisi normal ya, nggak ada kendala sama sekali ini motor itu. Ini dibolak-balik sama ya, makanya untuk tak contohkan satu aja, soalnya ini posisi normal. Untuk sepul kita langsung menginjak ke pengisian ini ya. Untuk kalau normal untuk tender berapa sih voltnya untuk masuknya input ke aki ya. Kita tes dulu pakai yang digital aja ya, biar teman-teman lebih yakin aja. Ini Mas Bro, ininya kurang ya, ini kendor ya, ini. Nah, ini ya, tetap ya di angka 876 ya untuk terpasang kiprok ya. Nah, ini ya, ini malah 6, sedikit ya.
kita langsung ke tegangan aki. Kita pakai yang ini ya. Ini skala 20 volt. Ini ya. Kita langsung colok aja. Untuk posisi aki di sini. Biar jelas ini ya. Ini ya. Untuk baterai mau lemah ini aponya. Untuk kalau ini jangan sampai terbalik. Yang merah itu plus, yang hitam min ya. Untuk teman-teman perhatikan. Itu ya. Di angka 15 ya. Untuk pengisian aki tender 125 yang normal ya. Ini. Kita colok, terus kita coba gas. Nah, di angka 14-15 ya, soalnya ini kendor-kendor. Nah, itu ya, diperhatikan di angka 15 ya. Ya, mudah-mudahan untuk teman-teman bisa nanti ya disamakan dengan ini. Untuk kalau memperbaiki pengapian untuk tender 125 ya. Untuk pengisian di angka 15 ya. Untuk ini di angka 15. Di sini kalau nggak tertancap ke pikrok sekitar 21 volt ya. Itu semua tiga-tiganya diputar sama aja. Terus kalau tertancap tadi 8, 6, 7 ya. Sekitar segitu. Tuh, kita matikan dulu. Ya, mudah-mudahan ini ya untuk bermanfaat buat teman-teman yang memperbaiki pengapian tender 125 ya. Kalau ada trouble itu keluarnya biasanya agak sedikit ribet ya untuk tender 125 yang belum mengalami ya. Ini mungkin bisa jadi acuan ya buat teman-teman yang mengalami atau yang memperbaiki pengapian tender 125 ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kalau sekiranya bermanfaat bisa dibagikan ya untuk konten ini. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di video yang lain.